Shalom Bapak Ibu, saya senang sekali lagi bisa khotbah dari kitab Keluaran. Dan itu kitab yang luar biasa dan kita bisa lihat beberapa prinsip yang penting sekali untuk khotbah ini, dalam khotbah ini untuk seri khotbah eksposisi dari kitab Keluaran. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa. Allah sangat baik, maha kuasa, maha tinggi, dan kami bisa dengar dari firman Tuhan. Jadi saya minta Roh Kudus untuk menguasai hamba-Mu dan membuka pikiran dan hati kami supaya kami bisa dengar prinsip-prinsip yang penting dalam firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sudah pernah diminta untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang susah sekali, yang mungkin merasa tidak mungkin, saya tidak mampu, ini terlalu tinggi, tugasnya terlalu susah. Sudah pernah seperti itu dalam pelayanan, mungkin sebagai mahasiswa, dosen kasih tugas yang terlalu banyak buku atau terlalu banyak makalah, atau sebagai karyawan mungkin tugas untuk buat tugas itu yang susah sekali, tidak mungkin dalam 1 minggu bisa selesai dan lain sebagainya. Mungkin sebagai orang tua, tugas untuk membesarkan anak atau melindungi anak yang susah sekali. Mungkin ada anak yang bermasalah atau yang punya masalah fisik, punya masalah mental. Mungkin dalam kasus itu tidak mampu. Dalam kerajaan Allah tidak ada tugas yang gampang. Tidak ada tugas yang gampang. Mengapa? Karena kecenderungan manusiawi untuk buat sesuatu yang lebih nyaman. Dan dalam kerajaan Allah, kita sering diminta untuk buat sesuatu yang di luar kemampuan kita masing-masing. Mungkin seperti ini, tidak alami untuk mengasihi musuh. Ini tidak normal mengasihi musuh. Atau memikirkan orang lain lebih dahulu. Atau memimpin, menggembalakan suatu jemaat yang besar atau yang kecil, atau buat sesuatu, melayani seseorang yang tidak mau, atau meninggalkan zona nyaman. Itu tidak gampang, itu susah sekali. Untuk semuanya ini seharusnya ada kuasa dari Roh Kudus. Dalam tugas pelayanan atau kepemimpinan dalam kerajaan Allah itu lebih berat lagi. Tidak ada seorang pun yang yang bisa memuaskan keperluan pelayanan dalam kerajaan Allah. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, pendeta, dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang mampu. Tetapi walaupun begitu, tidak berarti kita tidak ikut panggilan Allah. Jika Allah memanggil, Allah akan menguatkan. Ini tema yang kita akan lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17. Jadi dalam seri khotbah ini, kita sudah lihat Keluaran 1, Keluaran 2, Keluaran 3. Sekarang membagikan Keluaran 4 dalam 2 bagian. Keluaran 4, 1 sampai 17, dan Keluaran 4, 18 sampai 31. Untuk khotbah ini kita lihat pasal 4 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca, dan tema untuk khotbah ini adalah Allah adalah dasar kemampuan kita untuk melayani. Allah adalah dasar kemampuan kita untuk melayani. Mari kita lihat teks ini, Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17.
Lalu, jadi kita lanjut dengan cerita yang mulai dalam pasal 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman Allah, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Itu tidak bikin Musa puas. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini teks yang luar biasa. Kita lanjut pasal 3 untuk mengingatkan kita tentang pasal 3. Kita ingat bahwa Musa berbicara dengan Allah tentang panggilan. Allah panggil Musa untuk pergi menyelamatkan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dalam pasal 3, kita sudah lihat bahwa Musa berbantah itu. Dia kira, bagaimana saya bilang apa kepada mereka, siapakah utus aku? Ini Allah siapa? Jadi Tuhan menjawab, Ehya Asher Ehya, aku adalah aku, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengutus engkau.
Jadi Allah berdasarkan panggilan Musa itu pada identitas Allah sendiri. Itu dalam pasal 3. Allah berjanji bahwa dia akan menyertai bangsa Israel. Dia akan menyertai Musa sama seperti dia selama-lamanya menyertai umatnya. Walaupun dalam keadaan susah, Allah tetap ada. Allah tetap menyertai mereka. Nah, untuk kedua kalinya atau mungkin ketiga kalinya kalau termasuk ayat yang lanjut dalam pasal 3. Tapi untuk kedua kalinya Musa memakai alasan mengapa dia tidak mau atau dia tidak mampu melayani sebagai pemimpin Israel. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11, Musa mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Alasan itu berdasarkan keraguan diri mengenai usaha Musa dulu untuk memimpin Israel, pasal 2, dan mengenai kemampuannya untuk memimpin orang Israel. Alasan ini dalam pasal 4 ayat 1 itu mengenai respons Israel. Jadi Musa mengatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Apakah Musa betul-betul memikirkan tentang respons Israel? Atau apakah dia takut aja? Dia kasih alasan aja. Itu suatu alasan berdasarkan ketakutan dia mungkin. Allah baru mengatakan kepada Musa bahwa dia akan memukul Mesir dan orang Mesir dan Firaun, dan Israel akan merampasi orang Mesir. Ini pasal 3 ayat 22 baru dikatakan Allah. Sepertinya Musa tidak dengar itu. Dia tetap takut sama orang Israel dan mungkin sama orang Mesir. Dengan kemurahan dan kesabaran, Allah memberikan kepada Musa 3 tanda. 2 tanda yang dia lihat pada waktu itu dan 1 tanda yang akan dipakai nanti. Tanda yang pertama adalah tongkat Musa itu menjadi ular. Tongkat itu yang dipakai Musa itu tongkat biasa. Ini tongkat yang biasa dipakai oleh gembala untuk memimpin, mungkin kadang-kadang memukul domba-domba untuk menggembalakan mereka. Tetapi Allah membuat tongkat itu menjadi ular, suatu bayangan tentang apa yang akan terjadi di depan Firaun di istananya. Tujuan tanda ini mengingatkan umat Allah tentang perjanjian Allah dengan mereka. Ayat yang ke-5. Supaya mereka percaya bahwa Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu frasa berkaitan dengan perjanjian Allah, dan telah menampakkan diri kepadamu. Jadi itu akan mengingatkan mereka tentang siapakah Allah ini, dan bahwa Allah itu memanggil engkau Musa. Mereka harus ingat perjanjian Allah dengan mereka. Dan juga itu menarik, mungkin maksudnya yang lebih dalam lagi. Ingat dalam kisah Adam dan Hawa, ada seekor ular yang dipakai iblis untuk menggodai Hawa dan nanti Adam yang keduanya jatuh ke dalam dosa. Sepertinya pada waktu itu iblis mau membalikkan urutan penciptaan. Jadi Allah, manusia, binatang. Iblis pakai binatang supaya Adam dan Hawa digodai untuk menjadi sama seperti Allah. Jadi membalik urutan penciptaan itu. Nah, seperti itu Allah mau kasih kepada Musa, kamu akan membalik lagi urutan itu. Kamu menguasai ekor itu, ekor ular itu. Karena dalam rencana Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan umatnya dari Mesir, dan Musa akan menguasai ular itu.
Juga bisa dikatakan bahwa seekor ular adalah tanda atau simbol kuasa Firaun. Allah mau Musa memahami bahwa kuasa politik tidak ada di dalam dunia yang tidak ada dalam tangan Tuhan. Kuasa politik semuanya dalam bangsa lebih kuat pun, paling kuat pun, ada dalam tangan Tuhan, berotoritas. Tanda yang kedua adalah Tuhan masuk tangannya di dalam bajunya dan itu keluarkan dan menjadi itu kena penyakit kusta. Dan kemudian tangan Musa pulih kembali setelah dia masuk lagi dalam baju. Allah mau Musa memahami bahwa Allah memiliki kuasa di atas semua yang hidup, di atas penyakit, dan di atas semua penciptaan. Tanda ini memperlihatkan kepada Musa bahwa Musa mewakili Allah penciptaan, Allah alam semesta, Allah Israel. Jika dua tanda itu tidak cukup, Allah memerintah kepada Musa bahwa dia akan ambil air dari sungai Nil dan curahkan air itu ke tanah, itu akan menjadi darah. Nanti itu akan terjadi di depan Firaun. Jadi ada 3 ranah kuasa yang dibuktikan dikuasai Allah. Kuasa di atas ranah binatang, ular. Kuasa ranah di atas ranah kematian, kehidupan, penyakit, kusta dan pulih. Kuasa di atas ranah di tanah dan laut. Ranah tanah dan laut atau penciptaan. Hal itu jawaban Allah kepada Musa yang khawatir tentang respons umat Allah. Allah cukup berkuasa. Dan dia tidak usah takut. Allah yang pegang otoritas. Allah yang pegang kuasa. Karena kepemimpinannya dan pelayanannya tidak bergantung kepada kemampuannya sendiri. Bergantung kepada kemampuan Allah. Musa tidak puas dengan jawaban itu. Jadi alasan yang ketiga dari Musa berdasarkan ketidakmampuannya untuk pembicara sebagai seorang bicara. Musa merasa kurang mampu berbicara. Dia tidak memadai. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin Musa betul memiliki halangan bicara. Mungkin dia bicara menggagap. Mungkin dia lupa bahasa Ibrani, bahasa Mesir. Mungkin kita tidak tahu ya. Sudah 40 tahun sejak saat itu dia diam di Mesir. Kita tidak tahu. Tetapi itu tidak penting. Masalahnya apa tidak penting? Ketidakmampuan kita di depan Tuhan tidak penting. Tuhan, saya tidak bisa. Itu tidak penting. Yang penting Tuhan bisa. Dan itu jawaban Allah. Allah menjawab alasan ini dengan mengingatkan Musa sekali lagi tentang siapakah Allah. Dialah yang membuat lidah manusia. Dialah yang membuat orang bisu dan tuli. Dialah yang membuat orang melihat atau buta. Berdasarkan kekuasaan dan kemampuan Allah di atas indera manusia, Musa harus pergi dan percaya dalam rencana Allah untuk mengajar dia tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Musa merasa sayanya, sayanya tidak memadai untuk tugas dan panggilan ini. Allah menjawab, akunya cukup berkuasa, akan memuaskan keperluan untuk melayani. Sangat menarik, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22, Stefanus menjelaskan atau mengatakan tentang Musa
dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sepertinya Allah betul-betul memperdayakan lidah Musa sampai dia dianggap orang yang kuat bicara. Yesus mengambil otoritas ini yang sama dalam perjanjian baru. Dia mengajar murid-muridnya dalam Matius pasal 10. Mereka tidak usah takut tentang apa yang mereka akan mengatakan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang apa yang harus dilakukan, dikatakan. Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dan Ia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kita lihat prinsip ini yang sama dalam Roma pasal 8, pasal 12 ayat 3 sampai 8. Tidak seorang pun bisa menjadi sombong tentang pelayanan, baik buahnya maupun kesuksesannya maupun jumlah anggota jemaat. Mengapa? Karena Allah lah yang memberikan bakat dan kemampuan untuk pelayanan. Maka Allah saja yang akan dimuliakan, bukan pembicara atau gembala atau dosen atau pemimpin atau siapapun. Allah saja yang akan dimuliakan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan melayani bukan dengan mulutnya sendiri. Mereka melayani dengan mulut yang diciptakan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, yang dikatakan dengan Roh Kudus. Pelayanan itu akan berbuat dan berkuasa. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Keluaran 4 ini bukan tentang kehebatan Musa dan kemampuannya sebagai seorang bicara atau seorang pemimpin. Allah bisa memakai seekor kedelai untuk bicara. Pasti dia bisa memakai siapapun untuk tugasnya dan panggilannya. Kita kembali ke Keluaran 4. Akhirnya Musa sangat langsung. Dia tidak mau memberikan alasan lagi. Dia hanya menolak panggilan ini. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Inilah aku, utuslah teman. Musa tidak mau pergi. Nah, itu kurang jelas. Mengapa Musa tidak mau pergi? Mungkin itu kegagalannya dulu. Mungkin dia merasa terlalu tua. Dia sudah 80 tahun. Mungkin dia takut, mungkin dia hanya mau hidup nyaman dengan keluarganya. Kita tidak tahu, tetapi penolakan ini bikin Allah marah sekali. Murka Allah keluar, murka Allah. Allah sangat marah. Tidak mengubah rencana Allah untuk memakai Musa. Allah tahu bahwa Harun, kakak Musa, akan datang untuk ketemu dengan Musa. Jadi Allah buat konsesi ini. Musa akan pergi dengan Harun. Harun akan mewakili Musa dan berbicara. Itu menarik, nanti kita akan lihat Musa yang berbicara. Jadi sepertinya dia bertobat dari itu. Tetapi Harun tetap ada. Allah berjanji kepada Musa dan Harun. Aku akan menyertai lidahmu, Musa, dan lidahnya Harun. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Musa tetap hamba Tuhan yang dipanggil, tetapi ada konsesi. Harun akan pergi bersama-sama. Dan itu menarik karena kita akan lihat dalam Keluaran nanti bahwa siapa yang memimpin bangsa Israel untuk menyembah berhala? Harun. Mungkin kalau Harun tidak ada, bagaimana? Kita tidak tahu. Dalam ayat 17, ada kata tentang tongkat itu menarik. Dan bawalah tongkat itu. Seperti Allah mengatakan, jangan lupa tongkat itu. Kenapa? Dengan tongkat ini,
Allah akan menghina suatu bangsa yang paling berkuasa di dunia pada saat itu. Dengan tongkat ini, yaitu tongkat gembala, Musa akan membela laut. Tongkat ini yang biasa sederhana dalam tangan hamba Tuhan akan menjadi sebuah alat untuk kemuliaan Allah. Dan sampai sekarang kita dalam tangan Tuhan akan menjadi alat untuk kemuliaan Allah. Saya kira Bapak Ibu ada dua hal yang penting dari teks ini. Yang pertama, jika Allah memanggil kita, pelayanan kita tidak berdasarkan kemampuan kita untuk pelayanan itu. Buah dari pelayanan kita berdasarkan kemegahan Allah dan kemampuan Allah sendiri. Kita harus ingat itu. Ya, Tuhan panggil kita untuk buat hal yang susah. Ya, pelayanan tidak gampang. Untuk memimpin orang, saya bicara khususnya kepada orang gembala atau pemimpin dalam gereja. Kepemimpinan tidak gampang. Tetapi kalau Tuhan panggil, buah atau sukses dari pelayanan itu tidak berdasarkan kemampuan kita, itu berdasarkan Roh Kudus. Kemampuan dari Allah sendiri. Prinsip yang kedua, jika ada sukses dalam pelayanan kita, jangan lupa sukses itu bukan karena kita. Bukan karena kita sesuatu yang luar biasa atau seorang yang spesial. Sukses buah itu berasal dari Tuhan. Saya mau membaca 2 Korintus pasal 4. Paulus dikatakan oleh rasul palsu bahwa dia tidak berkuasa, dia tidak rasul yang benar. Jadi dalam 1 dan 2 Korintus dia harus membela diri, tetapi dia membela diri dengan kelemahannya. Karena dalam kelemahan Tuhan dimuliakan, itu dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 12. Tetapi dalam pasal 4, mulai dengan ayat yang ke-7. Tetapi harta ini, harta Tuhan Yesus Kristus, harta itu, Injil, kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana liat itu mudah dipecahkan, dihancurkan. Tetapi dalam tangan Tuhan ada harga di dalam tanah liat itu. Dan kita sebagai pelayanan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, seperti bejana tanah liat itu. Dengan harganya. Kenapa Paulus pakai simbol itu? Sama seperti Musa. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin kita mampu melayani. Tidak mungkin kita mampu untuk memimpin. Harus berasal dari Tuhan. Siapa buat lidah? Siapa buat orang tuli, orang buta dan lain sebagainya? Siapa? Itu Allah. Dan siapa bisa membuka mata orang yang mendengar firman Tuhan? Siapa bisa membuka telinga orang untuk mendengar firman Tuhan? Untuk memahami apa yang dikatakan Roh Kudus? Itu bukan kita. Kita hanya alatnya. Dan dalam tangan Tuhan, kita menjadi tongkat yang spesial. Di luar Tuhan, Bapak Ibu, saya hanya tongkat yang dari kayu. Untuk apa? Itu sebatang pohon. Tetapi dalam tangan Tuhan, kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari kita merendahkan diri dan memahami lagi panggilan walaupun susah. Jangan menolak panggilan itu. Karena kemampuan untuk panggilan itu tidak berdasarkan kemampuan kita. Itu berdasarkan Allah. Mari kita mengikuti
panggilan Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, karena hanya Tuhan mampu untuk menguatkan kami. Hanya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa dan di bangsa Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.